Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi mesin ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, mahasiswa mampu menyebutkan nama-nama komponen konstruksi mesin secara lengkap dan detail, kemudian menjelaskan fungsi komponen-komponen dengan benar dan jelas. Komponen pertama ya. Jadi sebuah mesin itu komponen utamanya, jadi konstruksi yang membentuk mesin itu pada umumnya yang menjadi komponen utama adalah cylinder block, piston, dan mekanismenya, kemudian cylinder head. Dari ketiga komponen ini kemudian yang membentuk ruang bakar. Ya. Jadi sebuah mesin itu konstruksinya yang membentuk konstruksi sebuah mesin itu adalah cylinder block, piston dan mekanisme, dan cylinder head. Jadi ada mesin inline, ada mesin V, itu yang menentukan adalah cylinder block. Komponen yang pertama yang kita bahas adalah piston. Apa sih fungsi piston? Yang pertama adalah membentuk ruang bakar. Ya, seperti yang disampaikan di slide sebelumnya bahwa piston itu bersama dengan cylinder block dan cylinder head membentuk ruang bakar. Jadi bagian bawahnya adalah piston dan block, kemudian bagian atasnya adalah cylinder head. Kemudian yang kedua, memanfaatkan udara dan bahan bakar pada saat langkah kompresi. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk melakukan gerak naik turun yang menyebabkan mesin menghasilkan tenaga. Jadi di mesin 4 langkah ataupun 2 langkah, tenaga itu dihasilkan karena pergerakan piston pada saat langkah kerja ya. Kemudian bagaimana dengan konstruksi piston itu? Yang pertama adalah piston dirancang dalam bentuk elips. Jadi piston itu tidak bulat ya, tapi elips. Apa sih yang disebut dengan elips itu? Jika kedua diameternya itu tidak sama, itu namanya elips. Jadi tidak bulat ya. Kalau dilihat dari gambar ini, di sini dikatakan bahwa yang arah ini arah pin piston. Kemudian yang arah kerja itu yang ini adalah perpendicular direction. Biasanya diameter pin piston itu ya, lebih kecil dibandingkan dengan arah kerjanya atau perpendicular direction itu. Kemudian pada temperatur normal diameter kepala ini dibandingkan dengan diameter skirtnya ini atau roknya ini, bagian bawah ini, biasanya bagian kepala itu dibuat lebih kecil dibandingkan bagian bawah. Kenapa dibuat lebih kecil? Karena bagian atasnya akan kena panas yang luar biasa ya, sehingga pemuaiannya itu tidak sama antara atas dan bawah. Sehingga kalau bagian atas dan bawah dibuat sama, ada kemungkinan bagian kepala ini kemudian bergesekan dengan silinder block, sehingga kausannya akan menjadi besar. Kemudian piston secara umum dibagi menjadi dua, yaitu piston yang terbuat dari besi cor dan piston yang dibuat dari dari aluminium yang kemudian ditempa. Bahkan kalau sekarang itu ada jenis lain harusnya piston yang CNC ya. Dari kedua jenis ini, ya, piston mana yang banyak digunakan? Piston cor. Kenapa digunakan piston cor? Karena proses pengerjaannya itu lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan tempa. Namun jika memerlukan kepresisian yang tinggi dan kekuatan yang lebih, piston dengan metode pembuatan dengan ditempa ini ya, ini biasanya di press ya, itu lebih kuat ya, namun lebih mahal. Kemudian pada bagian atas piston itu ada valve ridges. Apa sih fungsinya ini? Mencegah piston bertumbukan dengan katup ya, sehingga dibuat coakan. Jadi kalau ini seandainya dibuat rata, piston akan bertubukan atau katup itu akan menyentuh piston ya. Pada bagian samping piston ini dibuat streaking. Artinya piston-piston yang baru itu biasanya bagian sampingnya ini sudah tidak rata. Kenapa dibuat seperti itu? Harapannya adalah volumasanya lebih baik. Jadi oli itu tidak langsung turun tapi terus menempel di bagian ini. Jadi kalau kalian yang biasanya main sepeda motor, kalau dilihat piston yang baru itu
biasanya bagian permukaannya itu tidak rata. Kalau yang rata ya berarti dia masih bermazhab ya, atau model lama gitu ya. Kemudian pada bagian atas piston seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia akan kena panas supaya dia tahan ya, supaya kepala piston ini tahan terhadap temperatur tinggi, maka bagian atas piston ini dilakukan pengerasan namanya hardened aluminium treatment ya. Jadi proses pengerasan kepala silinder. Semua ini dilakukan tujuannya satu, untuk memperbaiki daya tahan piston pada bagian atas itu dikeraskan. Jadi kekerasannya itu dikeraskan itu supaya piston itu tahan terhadap panas. Kemudian bagian berikutnya adalah ring piston. Apa fungsi ring piston itu? Yang pertama adalah merapatkan jarak ruang antara piston dan silinder. Jadi piston dengan silinder itu ada selisih ya. Jadi ada selisih. Jadi piston dengan silinder itu tidak mungkin dibuat selisihnya itu kecil. Kenapa? Karena kalau dibuat kecil bisa menyebabkan macet. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih fungsi ring piston itu? Menjaga supaya minyak tidak masuk ke ruang bakar dengan menggerus minyak pelumas pada saat piston bergerak ke bawah. Nah, kalau kita lihat nih, ring piston itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah first ring, second ring, dan oil ring. Nah, first ring itu biasanya digunakan untuk menahan kompresi. Kemudian second ring itu selain untuk menahan kompresi, bentuknya kan runcing bagian bawah. Ini fungsinya. Jadi kalau di sini itu silindernya, maka pada saat piston itu bergerak ke bawah, maka oli itu akan digerus. Ya. Akan digerus ke bawah. Bagaimana dengan reng oli? Ya fungsinya untuk melumasi, ya. Untuk melumasi liner. Ya. Jadi kalau kita buka itu ini lubang nanti, ya. Dan dia berhubungan ke bagian dalam piston. Ya. Kemudian kenapa ring piston itu dibuat ada gapnya? Ya. Fungsinya jika pistonnya memuai, ya. Jika pistonnya memuai, ring pistonnya itu tidak sampai macet. Kalau ini dibuat celahnya menjadi 0 atau rapat, saat pistonnya mekar, ya, yang terjadi bisa menyebabkan macet. Ya, ini posisi pemasangan ya. Ya, ini kita akan bahas nanti pada saat kita materi overhaul ya. Ya, ini fungsinya ring piston untuk melindungi keausan awal, meruncing ke bawah. Yang ring 2 itu untuk ring kedua memiliki gesekan yang baik dan mencegah minyak masuk ke ruang bakar. Tadi disampaikan bahwa ring 2 itu fungsinya untuk menarik oli turun. Jadi pada saat piston naik itu nanti terjadi pelumasan. Pada saat piston turun, pelumas itu ditarik ke bawah. Apa beberapa masalah? Beberapa masalah yang terjadi pada ring piston. Satu misalnya tergores. Ya, apa penyebabnya? Ketika minyak tidak mencukupi beban mesin berlebih atau overheating. Jadi pada saat mesin itu overheating, apa yang terjadi? Olinya rusak sehingga pelumasannya memburuk. Kemudian yang kedua, lengket. Ya, ring pistonnya lengket. Apa yang menyebabkan ring piston lengket itu? Yang pertama adalah karbon dan kotoran atau bahan pembakaran. Kemudian mengeras karena ada panas, kemudian menyebabkan ring pistonnya tidak bisa bergerak. Yang kedua adalah getar. Ring piston bergetar pada alur ring sehingga dapat menurunkan kinerja ring piston. Biasanya disebabkan keausan pada alur ring piston. Kayak kalau kita nanti overhaul antara ring piston dengan rumahnya itu bisa diukur. Jika terjadi 4 hal ini dapat menyebabkan kinerja perapatan dan pengisahan minyak akan menurun dan minyak mungkin akan bocor ke ruang bakar. Biasanya kalau kalian melihat sepeda motor 4 tak itu berasap, salah satu penyebabnya adalah ring pistonnya itu bermasalah. Kemudian komponen berikutnya adalah cylinder block. Yang pertama adalah tempat piston bergerak naik turun.
Yang kedua, tempat memasang crankshaft. Kemudian yang ketiga, tempat mendinginkan engine melalui water jacket. Jadi pendinginan mesin itu biasanya pada umumnya menggunakan pendinginan air. Bagaimana caranya? Jadi pada bagian blok silinder itu biasanya dilengkapi dengan water jacket. Apakah di mobil saja? Tidak. Sekarang sepeda motor kebanyakan sudah menggunakan pendingin air. Sama secara konstruksi. Yang keempat adalah mempertahankan kompresi dan menerima tekanan pembakaran, yaitu fungsi daripada cinder block. Apa yang terjadi atau apa masalah yang biasanya terjadi di cinder block? Yang pertama aus, ya. Yang dikarenakan oleh gesekan antara ring piston dan liner yang mungkin diakibatkan oleh overheating, pelumasan tak sempurna atau overrunning. Apa sih overrunning itu? Putaran yang berlebih. Misalnya sebuah mesin yang sudah didesain dengan RPM maksimum 7.000, kemudian dilakukan modifikasi sehingga mesinnya itu berputar lebih kencang dari standar, maka itu disebut dengan overrunning. Pelumasan tak sempurna mungkin bisa jadi karena adanya penyumbatan, ya, atau oli yang mungkin sudah rusak sehingga pelumasannya buruk. Kemudian overheating. Jika mesin overheating, apa yang terjadi? Bagian dalamnya itu memuai. Jika memuainya terlalu besar, maka akan menimbulkan keausan. Yang kedua, masalahnya adalah pecah. Mungkin bisa karena cacat produksi, atau bagian water jacketnya itu menipis. Biasanya ini terjadi jika tidak menggunakan coolant. Kemudian komponen berikutnya adalah batang penghubung atau disebut dengan connecting rod. Fungsinya adalah untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar, ya. Menjadi gerak putar bersama dengan poros engkol, ya. Ujung batang penghubung yang berhubungan dengan piston disebut dengan small n. Ini small n. Kemudian ini sama ini disebut dengan big N, ya. Jadi ini small n, yang ini adalah big N. Komponennya nih connecting rod, kemudian ada oil jet. Apa fungsi oil jet? Untuk menyemprotkan oli. Kemudian ada connecting rod bearing, ya. Di sini ada micro groove. Ini maksudnya adalah alur kecil-kecil, ya, yang ada di bagian permukaan atas connecting rod bearing. Apa fungsinya? Untuk memperbaiki pelumasan. Kemudian ada connecting rod cap. Kemudian komponen berikutnya adalah bantalan poros engkol dan bantalan connecting rod atau disebut dengan bearing, ya. Bearing, crankshaft bearing. Di sini crankshaft bearing, atau bantalan poros engkol. Kalau bantalan connecting rod kan tadi sudah, ya. Jadi connecting rod bearing. Apa fungsi dari bantalan tadi? Yang pertama adalah menyerap beban yang besar dan gaya yang diarahkan pada komponen yang berputar selama langkah pembakaran. Ya. Kemudian pada bagian permukaan bantalan biasanya memiliki selaput minyak. Fungsinya adalah untuk mencegah macet dan meminimalkan gesekan. Jadi itu selaput minyak itu akan mencegah persentuhan antara kedua logam. Kok bisa tidak bersentuhan? Karena ada lapisan tipis yang disebut dengan oil film, ya. Pada rangkaian pada bantalan itu biasanya ada yang namanya crash height, ya. Nanti di slide berikutnya ada apa crash. Kemudian ini sama nih, ini fungsi connecting rod, ya. Ini sama, ya. Biasanya tidak selalu ada bearing, ya, di sini. Biasanya kalau untuk mengurangi keausan connecting rod dan cramping maka dipasang bearing, ya. Ini yang dimaksud, ya. Connecting rod bearing, ya. Kemudian jenis-jenis pertautan antara piston dengan piston pin. Yang pertama adalah fixed type, hubungan antara piston dengan piston pin dikunci. Ini ada bautnya.
Sehingga kalau buka pinnya, buka dulu bautnya. Kemudian yang kedua adalah jenis semi floating. Hubungan antara piston dengan piston pin bebas. Antara piston pin dengan small n dan connecting rod terkunci. Ya, kalau ini connecting rodnya terkunci. Tapi piston dengan pinnya itu bisa berputar atau bisa berubah posisinya. Kemudian full float, ya ini yang biasanya digunakan di mobil-mobil Suzuki ya, menggunakan full float, hubungan antara piston dengan piston pin bebas, antara piston pin dengan small n dan connecting rod bebas. Jadi ini bebas, pinnya bisa maju mundur terhadap pistonnya. Komponen berikutnya adalah crankshaft ya, atau prosengkol. Kalau di bengkel ada yang menyebutnya dengan bandul, tapi yang umum biasanya yang umum digunakan itu adalah prosengkol atau connecting rod. Fungsinya apa? Mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak memutar. Sebuah sebuah crankshaft itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah kuat, kaku, dan memiliki keseimbangan dinamis dan statis. Apa keseimbangan dinamis itu? Jadi kalau berputar itu putarannya bagus. Jadi dia berputar bagus. Jadi enggak kayak gini ya. Jadi mutarnya bagus. Tapi kalau dia enggak punya keseimbangan dinamis, ya naik turun, berhenti ya, gerinjel. Kemudian pin engkol atau crank pin ya. Jadi di sini crank pin itu disusun sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang baik berdasarkan urutan pengapian dan distribusi beratnya. Jadi kenapa bentuknya seperti ini ya, fungsinya untuk membentuk keseimbangan. Kemudian disesuaikan dengan pengapiannya. Nah ini tadi yang disebut dengan crash height gitu ya. Jadi kalau connecting rod bantalan ring jurnal bearing kalau dipasang itu di atasnya dia tidak langsung masuk. Ya ada yang namanya crash height. Apa sih crash height? Itu adalah perbedaan antara keliling bantalan luar dan keliling permukaan dalam dudukan bearing. Jadi perbedaan keliling crankshaft bearing dengan bearingnya. Tinggi crash fungsinya apa? Untuk menekan bantalan terhadap permukaan dudukan bearing. Jika ada minyak menempel di antara metal belakang dudukan bearing, maka transfer panas akan kurang baik. Jadi kalau overhaul ya, ganti bearing, ini bagian bawahnya ini tidak boleh ada oli. Nah, jadi ini sampai dimerahi. Pada saat kita masang bearing, pastikan bagian belakang benar-benar bersih. Jadi ini bersih, jangan dikasih pelumas. Yang dikasih pelumas itu ini bagian atasnya. Kemudian celah oli atau oil film atau oil clearance. Celah oli adalah celah antara bantalan dan poros, disebut dengan celah minyak. Ya apapun itu gitu. Jadi celah antara dua komponen yang bergesekan. Fungsinya untuk tempat minyak ya. Ini kalau seandainya dibuat kecil ya minyaknya tidak nempel nanti karena kedorong. Apa yang terjadi jika celahnya terlalu kecil? Bisa menyebabkan macet. Jika jaraknya terlalu besar maka akan menyebabkan bunyi kocak ya. Kemudian komponen berikutnya ada flywheel. Fungsinya adalah meneruskan gaya dari mesin ke transmisi melalui plat cover. Kemudian pada kendaraan dengan transmisi otomatis, sebuah flywheel adalah flat drive dan torque converter. Jadi di Matic itu nggak ada flywheel. Flywheel. Kemudian komponen berikutnya adalah mekanisme katup. Apa mekanisme katup itu? Merupakan sebuah sistem untuk mengisap campuran bahan bakar udara ke dalam silinder untuk membakar dan
untuk mengeluarkan gas buang. Jadi mekanisme katup itu adalah sebuah mekanisme supaya mesin bisa menghisap campuran bahan bakar dan mengeluarkan sisa pembakaran. Ya macamnya beda-beda, macam-macam nanti mekanisme katup itu. Jadi yang masuk mekanisme katup ya komponennya ini ya, mekanisme katup. Jadi ada, kalau ini yang model timing chain, ya, 2 timing chain. Putaran poros engkol pada nok melalui sebuah timing chain atau timing belt. Jadi yang menggerakkan, yang menghubungkan antara apa namanya camshaft dengan crankshaft itu bisa sebuah timing chain atau sebuah timing belt. Jumlah gigi pada sisi poros nok ialah 2 kali jumlah gigi pada sisi poros engkol. Ya. Jadi kalau dihitung, ya, bagian bawah ini, bagian atas ini 2 kali bawah. Ya, jadi 1:2. Jadi ini adalah, jadi yang camshaft pulley yang atas ini 2 kali lebih besar atau 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan bagian crankshaft. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan, ketika poros engkol berputar 2 kali, maka poros nok berputar sekali. Putaran poros engkol nok setengah putaran poros engkol. Ya. Kemudian berikutnya adalah, ini namanya siklus katup ya. Kalau kita lihat katup hisap itu, ini yang ini, nah, ini kan langkah hisap. Ini hisap, kompresi, usaha, buang. Jadi kalau langkah hisap yang buka katup hisap, kalau kompresi dua-duanya nutup, sampai pada waktu kerja juga nutup. Baru pada saat langkah buang, ya, pada saat langkah buang, campuran bahan bakar itu akan terbuang melalui exhaust valve. Katup membuka dan menutup tidak tepat pada titik mati atas dan titik mati bawah. Jadi katup hisap itu tidak terbuka tepat ya, di titik mati atas, dan tertutup juga tidak tepat di titik bawah, baik itu yang intake ataupun exhaust. Kemudian katup hisap membuka sebelum piston melalui langkah hisap dan sebuah titik mati atas dan menutup setelah akhir langkah hisap atau setelah titik mati bawah. Inilah ya. Katup hisap tuh terbuka beberapa derajat sebelum titik mati atas dan menutup beberapa derajat setelah titik bawah. Ini biasanya 6 derajat, yang ini 20. Biasanya ada teori yang lain mengatakan bahwa katup hisap itu terbuka sebesar 226. 206. Ini 180 ditambah 40, tadi 220, yang sini 6 derajat, tadi 226. Begitu juga dengan katup buang. Katup buang itu terbuka sebelum titik mati bawah sampai setelah titik mati atas. Ya. Kondisi kedua katup ini dan ini, katup buang itu sama-sama terbuka, disebut dengan overlap ya. Sebuah periode di mana katup hisap dan katup itu buang terbuka disebut dengan overlap, seperti yang sampaikan tadi. Overlap katup menjamin pembuangan gas bekas maksimal dan memperbaiki efisiensi pengisian campuran bahan bakar dan udara. Jadi kenapa butuh ada overlap ya? Jadi overlap itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa bekas gas buang itu terbuang secara sempurna. Kemudian supaya pembukaan katupnya lebih lama. Kalau pembukaan katupnya lebih lama, maka campuran bahan bakar yang masuk juga akan lebih banyak. Pada kecepatan tinggi, overlap katup lebih besar
diperlukan untuk meningkatkan efisiensi hisap dan buang. Kemudian pada kecepatan rendah, overlap lebih baik untuk memperbaiki kinerja penghematan bahan bakar. Ya. Nah, untuk mencapai itu biasanya digunakan dengan VVT. Apa sih kepanjangan VVT itu? Variable Valve Timing. Jadi sebuah teknologi yang fungsinya untuk merubah pembukaan katup. Ya. Konstruksi bentuk cylinder head itu dibagi menjadi dua. Jadi ada OHC dan OHV. Kalau OHV adalah overhead valve, yang ini adalah OHC. OHC itu dibagi menjadi dua. Ada SOHC dan DOHC. SOHC itu adalah single overhead camshaft, kemudian DOHC adalah double overhead camshaft. Jadi kalau SOHC berarti camshaftnya ada satu, kalau DOHC camshaftnya ada dua. Nah, begitu dia punya camshaftnya cuma satu, pasti butuh rocker arm. Apa keuntungan DOHC? Satu, pada DOHC mengoperasikan katup menggunakan camshaft terpisah untuk katup hisap dan katup buang. Jadi keuntungannya satu, karena camshaft untuk katup hisap dan katup buang terpisah, maka katup didekatkan lebih bebas. Jadi karena camshaftnya ini terpisah, maka penempatan katupnya lebih bebas ya. Meskipun strukturnya lebih kompleks, pembukaan dan penutupan katup lebih akurat. Ya karena masing-masing katup itu dikontrol oleh masing-masing camshaft. Kemudian dapat memperbaiki efisiensi hisap dan buang serta output dan penghematan bahan bakar. Komponen katup yang pertama adalah poros cam. Jadi poros cam itu digerakkan poros sengkol dengan setengah kecepatan putaran poros sengkol. Ya. Jadi poros cam itu diputar dua kali lebih setengah ya, dua kali. Jadi poros cam itu berputar sekali, maka crankshaftnya berputar dua kali. Poros cam merupakan komponen yang penting untuk memberikan ciri khas pada mesin. Jadi yang tadi ada DOHC atau atau SOHC ya. SOHC santap dengan SOHC ya. Kemudian poros cam itu akan menentukan sebuah mesin tipe kecepatan putaran tinggi maupun tipe kecepatan putaran rendah. Jadi tergantung dari bentuk camnya nanti. Ini apakah tipe kendaraan dengan putaran tinggi atau tipe kendaraan dengan putaran rendah. Ini contoh timing chain ya. Yang model ini biasa digunakan oleh RH, RB, RS, RW, DK, RK, dan AVI serta kalau yang baru-baru sekarang rata-rata menggunakan timing chain. Ini yang model timing belt contohnya SJ, ST100, SL, dan mobil-mobil lama itu kebanyakan menggunakan ini. Kemudian komponen berikutnya adalah katup. Diameter kepala katup hisap lebih besar dibandingkan dengan katup buang. Fungsinya apa? Untuk memperbanyak campuran bahan bakar yang terhisap ya. Kemudian diameter katup buang dibuat lebih kecil karena gas buang dikeluarkan oleh dorongan piston dan tekanan gas. Jadi kalau dibuat lebih kecil itu harapannya dia memiliki kecepatan ya. Kemudian komponen berikutnya adalah dudukan katup atau valve seat. Inilah valve seat itu ini. Setang. Dudukan katup merupakan air terbuka pada ruang pembakaran sebagai saluran hisap dan saluran buang yang membuat kontak dengan katup. Jadi valve seat ini nanti yang berhubungan dengan katup. Biasanya yang disekur tuh ini. Ya. Valve seat, dudukan katup dibuat dari logam khusus yang memiliki daya tahan luar biasa. Ini tidak bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang biasa saja karena akan kena panas dia. Jika kontak antara katup dudukan dibuat agak lebar, jadi kalau kontak antara katup dengan dudukannya dibuat agak lebar, apa efeknya? Efek pendinginan katup akan lebih baik, namun akan menyebabkan lebih banyak karbon dan kerapatan menjadi kurang baik. Jadi kalau ini dibuat permukaan ini bersentuhannya terlalu lebar,
ya memang pendidikannya lebih bagus karena permukaannya itu lebih lebar. Namun apa yang terjadi? Semakin lebar maka semakin banyak kotoran yang akan menempel. Kemudian jika dibuat persentuhannya tipis, kerapatannya lebih baik namun pendinginannya lebih rendah. Kemudian valve gate. Ini valve gate. Fungsinya apa? Mencegah minyak mesin masuk ke dalam ruang bakar yang melalui celah antara batang katup dengan valve gate. Pada kondisi terkadang katup dan gate itu lengket, ya, yang dikarenakan oleh pelumasan yang kurang baik. Kemudian komponen berikutnya adalah valve gate oil seal clap, ya. Fungsinya apa? Untuk mencegah oli tidak masuk ke ruang bakar. Kemudian pegas, ya, atau valve spring, fungsinya melakukan untuk menekan, ya, menarik, ya, menekan, tapi arahnya ke atas. Jadi menekan katup supaya nempel ke valve seal, ya, jadi menekan ke atas bukan menekan ke bawah. Pada saat memasang perlu diperhatikan nanti nih. Jadi yang celahnya besar ada di atas, yang celahnya kecil-kecil itu di bawah. Kemudian komponen berikutnya adalah valve flush adjuster. Jadi ada komponen mobil-mobil Suzuki itu, mobil Suzuki yang dia katupnya tidak perlu di setel karena ada ini, VLA namanya, valve flush adjuster. Kemudian cylinder head. Ya, di cylinder head ini nanti banyak komponennya, ada busi, kemudian ada water jacket. Susunannya jika susunan katup isap dengan katup buang itu, jadi ini isap dan buang di tempat yang berbeda disebut dengan cross flow. Nah, jadi campuran bahan bakar itu masuk begini. Kemudian ada yang disebut zona squeeze. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan turbulensi yang kuat. Dari awal langkah kompresi sampai langkah pembakaran, turbulensi dapat meningkatkan kecepatan pembakaran dan memastikan bahwa campuran bahan bakar terbakar secara sempurna. Itu namanya sudut squeeze. Ya, komponen terakhir adalah cylinder head gasket atau packing cylinder head. Ya. Fungsinya mencegah kebocoran gas pembakaran minyak cairan pendingin pada permukaan antara cylinder head dan cylinder box. Paket terbuat dari material yang tahan panas terhadap panas atau temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Ya, mungkin itu saja presentasi tentang komponen mesin, ya. Jadi ini kurang lebih 30 menit, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nanti ada soal yang harus diselesaikan di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.